Mohon dijelaskan syubhat yang mengatakan tahdzir itu adalah ghibah dan dapat memecah belah umat. Nah, kalau tahdzir dikatakan ghibah, tahdzir dikatakan memecah belah umat, maka konsekuensinya adalah harus mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya telah melakukan ghibah dan telah memecah belah umat. Karena tahdzir adalah salah satu prinsip dakwah yang diusung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh para sahabatnya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma min nabiyyin qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum min syarri ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelum aku melainkan sudah menjadi hak atas nabi tersebut. Ya. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang diketahuinya untuk mereka. Dan memperingatkan. Melakukan inzar, melakukan tahdzir. Menyampaikan peringatan kepada umatnya dari berbagai macam kejelekan yang diketahuinya untuk mereka. Ada banyak contoh kasus di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan seseorang. Nah, para sahabat pun demikian. Seperti contohnya Ibnu Umar ketika dikabarkan tentang adanya kelompok yang menolak takdir. Sampaikan kepada mereka bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari Ibnu Umar. Dalam keadaan Ibnu Umar tidak pernah bertemu dengan mereka. Oleh karena itu, tahdzir tidak melazimkan harus ketemu dengan pihak yang akan ditahdzir. Ya. Sebatas ada informasi yang datang benar, valid datanya sesuai dengan fakta, maka tidak mengapa ditegakkan tahdzir. Nah, jadi tidak benar kalau tahdzir itu masuk dalam kategori ghibah dan memecah belah umat. Nah, Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan ghibah yang dibolehkan, ya kan? Karena tidak semua ghibah dilarang. Salah satunya adalah dalam rangka mengingatkan, memperingatkan umat dari berbagai macam kejelekan. Itu ghibah yang dibolehkan. Para salaf ada yang mengatakan, "Ta'al nagtabu sa'atan." Mari kemari, sini. Kita menggibah sesaat. Coba. Para salaf mengatakan seperti itu. Ya. Kalau tidak salah Imam Syu'bah atau yang lainnya. Ya. Ta'ala naghtabu sa'atan. Mari kita menggibah sesaat. Nah. Jadi kalaupun dikatakan gibah, yahlah, sudah. Katakan itu gibah, tetapi gibah yang dibolehkan. Gibah yang telah dijalankan oleh para salaf. Kalau tahdzir dikatakan memecah belah umat, katakanlah iya. Memecah belah antara yang hak dengan yang batil. Memecah belah, memisahkan antara yang hak dengan yang batil adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dulu beliau dikatakan Muhammadun farraqa bainan nas. Muhammad telah memecah belah manusia. Muhammad telah memecah belah umat. Karena memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Nah. Kalau ada seorang ulama yang mentahdir, maka lihat ulama yang lain. Apakah mereka sepakat? Nanti baru diterima tahdirnya. Tidak. Tidak mesti begini. Yang namanya tahdir itu tidak mengharuskan adanya kesepakatan atau ijma para ulama. La. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika disampaikan kepadanya tentang Sayyid Qutb, beliau mengatakan, aku tidak banyak membaca kitab-kitab Sayyid Qutb, tetapi Asy-Syaikh Rabi, beliau telah mentahdirnya dan beliau telah menjelaskan kesesatannya kepada umat. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mencukupkan dengan tahdir yang dilakukan oleh Syekh Rabi, hafizahullah taala. Jadi tidak mesti ada ijma, tidak mesti semua ulama itu melakukan tahdir yang sama. Ya.
Karena yang tahu menjadi hujjah bagi yang tidak tahu. Ya. Alladzi ya'lam hujjah liman la ya'lam. Orang yang tahu menjadi hujjah bagi orang yang tidak tahu. Tidak semua para ulama sibuk mempelajari setiap firqah-firqah yang menyimpang, tokoh-tokoh yang menyimpang. Tidak. Sehingga sangat wajar di antara mereka ada yang tidak tahu. Tetapi sebagian para ulama ada yang menghabiskan waktunya atau sebagian besar dari waktunya digunakan untuk itu. Dan para ulama yang tidak menyibukkan dengan hal tersebut mencukupkan dengan para ulama yang melakukan hal itu. Ini sikap para ulama. Jangan kemudian kita sok tahu, sok pintar, sok bijak, bijaksana bijak sini, dengan mengatakan nanti kalau ada tahdir dari seorang ulama, tunggu dulu kita lihat ulama yang lain. Ulama yang lain mentahdir nggak? Ini sikap yang salah. Ini sikap yang tidak benar. Bagaimana sikap yang benar? Sikap yang benar adalah ketika ada tahdir, ketika ada jarah, maka lihat apakah jarah ini mufassar, terperinci, jelas data-datanya, sesuai faktanya atau tidak. Kalau ternyata mufassar, jelas data-datanya, maka terima. Al-jarh mufassar muqaddamun ala ta'dil. Jarah yang sifatnya terperinci itu senantiasa didahulukan daripada ta'dil. Ini yang dilakukan. Bukan kemudian melihat, mencoba memeriksa adakah ulama lain yang mentahdir. Kalau ada orang yang seperti ini sudah ada penyakit dalam dirinya. Penyakit tamyi, kelemahan, kelembekan. Para salaf tidak mengajarkan kita seperti itu. Para ulama tidak mengajarkan kita seperti itu. Nah, jadi tidak ada wajibnya ijma' dalam tahdir, dalam jarh. La. Kaidahnya adalah alladzi ya'lam hujjah liman la ya'lam. Yang mengetahui menjadi hujjah bagi yang tidak mengetahui. Nah.